Penggunaan analisis korelasi dan regresi menggunakan aplikasi SPSS. Nama saya Nurhaliza dengan NIM 210602057. Nama saya Indah Zahra dengan NIM 210602035. Nama saya Nabila Urrahmah dengan NIM 210602088. Nama saya Mesya Alandana dengan NIM 210602004. Nama saya Sinar Tiara dengan NIM 210602097. Kami mahasiswi program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Aremiri Banda Aceh tahun ajaran 2021-2022. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang analisis korelasi dan regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS yang menjadi tugas akhir mata kuliah statistika dan Ibu Windy Safitri sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Pada analisis kali ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Perlu diketahui SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya. Perlu teman-teman ketahui kepanjangan SPSS ini adalah Statistical Product and Service Solution. Nah, yang pertama yaitu analisis korelasi. Apa sih analisis korelasi? Analisis korelasi yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear, yaitu antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, dari metode ini kita dapat menjawab ada atau tidaknya hubungan, dan yang kedua yaitu seberapa kuat hubungan yang terikat tersebut. Selanjutnya yaitu jenis dari korelasi. Ada 3. Yang pertama korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Yang kedua ada definisi analisis regresi. Analisis regresi sering disebut dengan unright, yang dimana analisis jenis ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian ada jenis-jenis regresi. Regresi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama regresi linear sederhana dan yang kedua regresi linear berganda. Dapat kita simpulkan, analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 2 variabel atau lebih. Sedangkan tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut, yaitu yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Nah, karena kita akan menganalisis data 3 variabel, kita akan menggunakan jenis analisis korelasi dan regresi berganda. Nah, kali ini kami akan langsung melakukan analisis, korelasi, dan regresi menggunakan data 3 variabel. Berikut adalah tutorialnya. Baiklah, langsung saja kita akan mulai menganalisis data 3 variabel menggunakan metode regresi dan korelasi dengan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu perlu disiapkan terlebih dahulu datanya. Di sini kami sudah punya data 3 variabel dan kita pisahkan yang mana termasuk ke dalam variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini kami punya promosi sebagai variabel bebas, harga sebagai variabel bebas juga, keputusan konsumen sebagai variabel terikat. Variabel bebas kami tandai dengan huruf X, serta variabel terikat kami tandai sebagai huruf Y. Nah, tujuannya adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas kepada variabel terikat, serta seberapa besar pengaruh itu. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Lalu klik di bagian variable view. Di sini di bagian name dituliskan kode dari variabel tadi. Variabel bebas ditandai dengan X1. Kemudian diberi label sesuai data. Di sini X1 ditandai sebagai promosi. Kemudian dilanjutkan lagi X2 ditandai sebagai harga. Kemudian di Y sebagai variabel terikat, yaitu tingkat keputusan konsumen. Nah, setelah diisi di bagian variable view, kita masuk ke bagian data view. Lalu data yang sudah kita miliki di sini kita pindahkan ke dalam SPSS. Di copy aja, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ketika muncul seperti ini berarti kita perlu mengubah desimalnya. Di sini desimalnya kita nolkan. Ya, seperti ini.
langsung kita masuk ke tahap analisis. Nah, untuk menganalisisnya itu kita klik di bagian menu paling atas, di sini ada tulisan Analyze, lalu pilih di Correlate, lalu klik di Bivariate. Nah, setelah itu di sebelah kiri kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Seperti ini. Lalu klik OK. Nah, akan keluar hasil output analisis korelasi sebagai berikut. Nah, sebelum kita menginterpretasikannya, kita akan melakukan tahapan analisis regresi terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke tahapan analisis regresi, masih di kolom yang sama, di Analyze, kemudian Regression, pilih Linear, lalu variabel bebas kita pindahkan kepada kolom independen, seperti ini, kemudian harga kita pindahkan ke independen. Nah, yang berada di kolom independen ini adalah variabel yang ditandai dengan huruf X1 dan X2. Sementara variabel trikatnya kita pindahkan ke kolom independen ditandai dengan huruf Y. Lalu pilih statistik, centang DR squared change, kemudian continue dan OK. Baik, berikut adalah hasil outputnya. Ini adalah hasil korelasi, ini adalah hasil regresi yang mana terdiri dari 4 tabel. Kita masuk ke tahap analisis untuk pengambilan keputusannya. Di sini saya sudah memindahkan hasil analisis. Sebelum itu kita akan mulai dari analisis korelasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil analisisnya tadi. Di sini di mana ada terdiri dari seluruh variabel. Di sini ada variabel promosi, harga, dan keputusan konsumen. Nah, dasar pengambilan keputusan analisis korelasi adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dinyatakan berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak berkorelasi. Nah, kita mulai dari antara promosi dengan harga. Nah, cara melihat nilai signifikansinya adalah pada two-tailed ini. Nah, di sini antara harga dan promosi nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,04. Nah, 0,04 ini lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan berkorelasi. Berarti kita tandai yang berkorelasi dengan warna hijau. Kemudian kita lanjutkan antara promosi dengan keputusan konsumen. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,00. Ya, ini juga termasuk ke dalam berkorelasi, yaitu keputusan konsumen dan promosi berkorelasi, begitu juga dengan harga. Kita lanjutkan ke kolom harga dengan promosi. Di sini angka yang muncul ada 0,04, lagi-lagi lebih kecil dari 0,05. Lalu di sini keputusan konsumen dan harga juga 0,015, juga lebih kecil dari 0,05. Begitu juga dengan keputusan konsumen kepada promosi dan keputusan konsumen terhadap harga. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan dari hasil output SPSS korelasi bahwasanya antar variabel ini memang memiliki hubungan korelasi, yaitu saling berpengaruh antara satu sama lain. Nah, lalu kita juga perlu melihat seberapa besar derajat hubungan atau status sekuat apa pengaruhnya itu. Nah, jadi di sini juga ada dasar pengambilan keputusannya. Maka kita perlu melihat nilai Pearson correlation. Nah, ada di sini. Nilai Pearson correlation juga sudah dituliskan antar variabel, yaitu kita mulai dari antara promosi dan harga. Di sini nilainya adalah 0,817. 0,817 termasuk ke dalam korelasi sempurna. Kemudian 0,903 ini antara keputusan konsumen dan promosi juga termasuk ke dalam korelasi sempurna. 0,817 ini antara promosi dan harga juga termasuk ke dalam korelasi sempurna. Kemudian keputusan konsumen 0,73 kepada harga. Nah, 0,73 berarti termasuk di range antara 0,61 sampai dengan 0,80. Berarti yang ini berada dalam status korelasi yang kuat. Lalu kita lihat antara promosi dan keputusan konsumen 0,90 juga korelasi sempurna, dan 0,73. Nah, 0,73 antara keputusan konsumen dan harga termasuk ke dalam korelasi kuat. Nah, jadi berikut adalah cara membaca atau menginterpretasikan hasil output SPSS korelasi. Kita lanjutkan ke hasil output SPSS regresi. Nah, sebelum itu
dari hasil output SPSS regresi akan muncul tabel pertama di bagian paling atas seperti ini. Ini adalah tabel yang menjelaskan yang mana kita anggap sebagai variabel bebas dan yang mana variabel terikat. Nah, di sini ada variabel entered, ini sebagai variabel bebas. Kemudian di sini ada dependent variable, ini adalah variabel terikat yang kita masukkan ke dalamnya. Lalu kita lanjutkan. Nah, selain itu dalam regresi kita juga bisa mengambil keputusan analisis korelasi, yaitu biasa dikenal dengan istilah analisis korelasi berganda. Ya, lagi-lagi yang dilihat adalah nilai signifikansi, namun berbeda. Yang kita lihat dalam hasil analisis regresi adalah nilai significant F change, ya. Masih dengan peraturan yang sama, ketika dia berada di bawah 0,05 maka dianggap berkorelasi. Nah, di sini kebetulan hasil nilai significant F change-nya adalah 0,003 yang berarti dia berkorelasi. Nah, perbedaannya antara analisis korelasi yang menggunakan hasil regresi dengan analisis korelasi yang sebelumnya adalah jika yang sebelumnya, yang ini dia memperlihatkan antar variabel satu-satu diperlihatkan, sementara yang kita lihat di analisis regresi ini dia langsung mengambil keseluruhan variabel gitu. Nah, ini juga kita bisa menilai Pearson correlation-nya, juga kita lihat berbedanya itu kita melihat nilai Pearson correlation-nya ini menggunakan nilai R-square di tabel model summary ini. Nah, jadi ini ketika 81,5 berarti dia terkategori korelasi sempurna dan dinyatakan berkorelasi. Ya, seperti ini. Baik, kita lanjutkan analisis regresi selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai memutuskan kesimpulan atas suatu analisis regresi, kita perlu merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Nah, di sini kami sudah merumuskan hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen. Ini variabel pertama, variabel bebas pertama. Kemudian hipotesis kedua, terdapat pengaruh harga terhadap keputusan konsumen. Ini variabel kedua. Dan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh promosi variabel pertama dan harga variabel kedua terhadap keputusan konsumen. Dan di sini tingkat kepercayaannya adalah 95% dan alfa 0,05%. Nah, jadi ada yang membedakan antara hipotesis 1, 2, dan 3. Ketika hipotesis 1 dan 2 ini hanya antar satu variabel bebas dengan variabel terikat, maka yang dilakukan adalah uji T dengan melihat nilai T tabel dan T hitung. Sementara H3 ini yang dilihat adalah nilai uji F. Baiklah, kita akan langsung menganalisis hipotesis 1 dan 2 menggunakan pengujian nilai T ya, atau uji T, dikenal dengan istilah uji T. Nah, di sini ada peraturannya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi yang membedakannya itu adalah hipotesis pertama, itu yang kita lihat adalah promosi terhadap keputusan konsumen, sementara hipotesis yang kedua adalah harga terhadap keputusan konsumen. Nah, di sini kita langsung mulai dari promosi. Ini sudah saya tandai sebagai X1, di harga kita tandai sebagai X2 supaya lebih memudahkan. Nah, jadi di mana kita melihat nilai sig? Ini ada di sini ya, signifikan. Ini adalah nilai yang perlu kita lihat dalam pengambilan keputusan. Dari nilai promosi, di sini nilai signifikannya 0,15. 0,15 ini lebih kecil dari 0,05, 0,05 dan 0,15. Maka ini kita kategorikan sebagai benar ya, lebih kecil dari 0,05. Kita tandai sebagai warna hijau. Kemudian kita perlu melihat nilai T hitung. Nah, T hitungnya ada di sini, ditandai dengan kolom dengan huruf T. Ini adalah nilai T hitung. Nah, ternyata T hitung lebih besar dari T tabel. Kita perlu mencari nilai T tabelnya nih. Nah, di sini sudah saya siapkan rumus T tabel, yaitu alfa dibagi 2 kepada N. N ini adalah jumlah sampel data yang kita punya. K adalah variabel bebas yang kita punya. Di sini kita punya 2 variabel bebas, yaitu promosi dan harga.
kemudian dikurangi 1. Nah, alfa ini kita dapatkan dari tingkat kepercayaan atau alfa sama dengan 0,05. Nah, ketika alfa 0,05 dibagi 2 akan dapat angka 0,025. Kemudian N adalah jumlah sampel. Kita cek lagi, di sini jumlah sampel kita ada 10. Ya, jumlah sampel kita ada 10 dan variabel kita ada 2, 10 dikurang 2, 8 dikurang 1, 7. Maka kita dapat ini angka untuk melihat nilai T-tabel dan ini adalah angkanya. Nah, untuk T-tabel ini bisa kawan-kawan lihat di tabel yang sudah tersedia. Ya, memang ada tabelnya, jadi kita hanya perlu melihat angkanya saja. Oke, untuk hipotesis pertama, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, T hitungnya juga lebih besar daripada T-tabel, di sini 3,2, sementara T-tabelnya 2,3, maka kita anggap hipotesis pertama ini diterima ya. Hipotesis pertama diterima dan membuktikan bahwasanya ada pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen. Kita lanjut ke hipotesis yang kedua, yaitu terdapat pengaruh harga terhadap keputusan konsumen. Nah, kita lihat dulu nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya 0,9. 0,9 lebih besar dari 0,05, maka di sini kita tandai sebagai warna merah karena dia lebih besar. Oke, kemudian T hitungnya min, sementara T tabelnya plus. Jadi sudah pasti ya T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Maka kita ambil kesimpulan bahwasanya hipotesis kedua ini ditolak. Maka akan kita ganti dengan hipotesis baru. Ya, berarti tidak terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan konsumen. Nah, jadi ini adalah cara membaca hipotesis 1 dan 2 melalui tabel koefisien. Jadi yang perlu dilihat adalah nilai signifikan dan T hitung serta T tabel. Nah, langsung saja kita akan melihat keputusan terhadap hipotesis ketiga. Nah, hipotesis ketiga tadi adalah terdapat pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan konsumen. Nah, di hipotesis yang ketiga kali ini kita akan menggabungkan dua variabel bebas yang tadi ya, yaitu promosi dan harga. Kita akan melihat apakah dia memiliki pengaruh terhadap keputusan konsumen. Nah, jadi kita melihatnya pada tabel yang bertuliskan judul ANOVA. Nah, jadi peraturannya masih sama, kita melihat nilai signifikan jika dia lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka dinyatakan terdapat pengaruh. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka dinyatakan tidak terdapat pengaruh. Nah, kita melihatnya di bagian di sini, regression. Nah, di sini udah tertulis ya, sig ini ditandai sebagai signifikan. Nilai signifikannya adalah 0,03 dan 0,03 ini lebih kecil dari 0,05, maka untuk sementara kita udah dapat nih hipotesisnya bahwasanya terdapat pengaruh antara variabel promosi dan harga terhadap keputusan konsumen. Lalu kita perlu melihat lagi adalah nilai F hitung dan F tabel. Sementara di sini sudah tersedia nilai F hitungnya di kolom F, yaitu sebesar 15,450. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari nilai F tabelnya? Jadi di sini sudah saya tuliskan rumusnya. F tabel yaitu K ini adalah jumlah variabel bebas yang kita punya. Kemudian N adalah jumlah sampel kita tadi ada 10, dikurangi K, dikurangi jumlah variabel. Jadi kita dapat angkanya 2 dan 8. Lalu kita langsung melihat aja di F tabel yang udah tersedia di tabelnya. Nah, jadi saya sudah ngecek dan dapat angka 4,48. Dan ternyata F hitungnya memang lebih besar dari angka F tabelnya. Berarti kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwasanya promosi atau variabel X1 dan harga atau variabel X2 berpengaruh secara simultan terhadap keputusan konsumen atau Y. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, jika per variabel kita bisa melihatnya di hasil output korelasi.
yaitu memang antar variabel ini memiliki korelasi meskipun tidak pada status derajat hubungan yang sama. Beberapa di antaranya ada berada di derajat hubungan status korelasi kuat, beberapa di antaranya berada di status korelasi sempurna, namun lebih dominan di korelasi sempurna. Ini adalah kita melihat korelasi antar variabel, dan regresi antar variabelnya juga kita sudah bisa mengambil keputusannya tadi, bahwasanya terdapat pengaruh antara variabel satu terhadap keputusan konsumen atau variabel terikat. Jadi ada pengaruh antara promosi terhadap keputusan konsumen, tetapi tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan konsumen. Lalu juga untuk hipotesis yang ketiga, di mana kita gabungkan ketiga variabelnya. Jadi kesimpulannya adalah promosi dan harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan konsumen. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya, dan jangan lupa dipraktikkan ya. Terima kasih dan see you. Kuliner. Dika aja boleh nggak? Program kan lupa. Pakai teks saja, mana? Pakai Feliza. Enggak apa. Evaluasi. Dan dulu. Oke, bisa. Nggak apa. Menggunakan ulang. Gunakan analisis